Smart Business. Terkadang kita menyaksikan TV penuh dengan sinetron, penuh dengan drama. Tapi drama sejatinya juga tidak hanya terjadi dalam sebuah aktualisasi sinetron atau tayangan di televisi. Ada juga drama-drama yang konon kabarnya terjadi di dalam sebuah bisnis. Kita singgung ini yuk dalam program podcast Smart Business bersama dengan Ibu Patricia Susanto. Halo Bu. Halo Mas. Penuh drama nggak sih? Bener apa nggak? Penuh drama. Perusahaan keluarga itu kalau nggak ada dramanya kayak kurang sedep gitu ya. Jadinya memang salah satu ciri khas perusahaan keluarga, kenapa itu menarik didiskusikan adalah drama-dramanya nggak kalah sama kayak dramanya. Kadang-kadang menurut saya terinspirasi dari dunia nyata gitu ya, kalau Korean drama tuh nggak jauh beda kok Mas. Jadinya ada tuh yang masuk rumah sakit, ada yang di penjara, ada yang kejar-kejaran di jalan gitu juga ada gitu. Jadi drama-drama itu selalu ada dan itu menarik untuk dibahas di family business. Tapi Ibu selaku CEO Jakarta Consulting Group melayani banyak klien, kemudian juga ketemu dengan kolega yang banyak. Pernah nggak ngalamin atau sharing bahwa satu perusahaan itu minim banget sama drama? Ada nggak kira-kira? Ada. Apa jenis usahanya biasanya? Bukan dari jenis usahanya. Kita nggak melihat dari jenis usaha kalau minim drama sama yang banyak dramanya. Jadi usaha apapun bisa banyak dramanya. Usaha apapun bisa minim dramanya. Yang kita lihat adalah jenis hubungannya, hubungan antar keluarga atau family dynamics. Itu yang menetapkan dia akan berdrama atau tidak. Kalau keluarganya cukup dekat, biasanya dramanya minim. Kalau keluarganya jarang ketemu, susah komunikasi, atau sungkan, atau semuanya dikendalikan karena uang, atau power, itu baru akan banyak dramanya. Tapi beberapa klien kita melihat minim dramanya, karena mungkin pertama jumlah anak nggak terlalu banyak ya, bisa 2 atau 3 itu tuh udah normal dah. Kemudian hubungan mereka baik, saling mengerti dan nggak hitungan. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Semuanya adalah ya udahlah dia kakak saya sendiri, dia keponakan saya anggap anak. Nah itu nggak ada drama. Nah jadi itu kan nggak bisa diajarkan ya Mas ya. Jadinya itu memang dari bawaannya dan bagaimana pendidikan orang tuanya. Kalau kita ngajarin sekarang udah telat, kalau udah umur 20-30 tahun udah telat. Tapi dari kecil tuh memang dipupuknya seperti itu biasanya keluarganya minim dramanya. Walaupun mungkin terkesan tidak profesional nggak Bu dengan keadaan yang seperti itu? Ya udahlah namanya juga sama kakak, sama keponakan. Betul, kalau dilihat profesional ya udahlah dia penjaga gudang, tapi misalnya ya penjaga gudang tapi dia kakak saya, saya beli mobil Alphard baru dia saya beliin juga, salah nggak? Nggak juga kan? Enggak. Profesional nggak? Ya mungkin nggak profesional tapi dia keluarga, dia yang punya juga, jadinya nggak masalah. Tinggal ada yang mempermasalahkan atau tidak. Jadi faktor eksternal itu berpengaruh ya? Betul, dan seberapa dekatnya keluarga ini, seberapa dekatnya keluarga ini mengatakan ya udahlah, nggak apa-apa, itu bukan masalah besar buat kita. Karena yang penting kalau di family business again bukan masalah uangnya, biasanya masalah apresiasi, power, diberikan kesempatan, itu udah cukup. Jadinya family dynamics itu yang membuat keluarga berdrama atau tidak. Jadi family dynamics, pertanyaan berikutnya adalah dapat dari mana? Dari waktu kecil, itu udah dipupuk dari awal. Gitu. Berarti sebetulnya dari sisi parenting juga ketika orang tua mengajarkan hal-hal baik, otomatis ketika membuka satu usaha hingga besar itu akan dijaminkan minim drama. Walaupun ada tipis-tipis ya. Pasti ada tipis-tipis, ada faktor X ya, ada faktor profesional, faktor menantu, faktor teman, itu kan adalah, tapi fondasinya memang waktu dari mereka kecil. Dialami juga sama bisnis keluarga yang Bu Patris? Dialamin juga. Semua hampir banyak bisnis yang kita lihatnya gini, kalau umurnya jauh, biasanya akan ada drama. Misalnya bedanya 6 tahun, 10 tahun, itu beda umur anak ya. Itu lumayan banyak dramanya. Kenapa? Karena waktu bertumbuh kembangnya tidak bersama. Gitu kan. Adiknya lahir, kakaknya udah masuk SMP, udah punya kehidupan berbeda. Jadinya waktu kakaknya
SMA, adiknya baru SMP, dia mau kuliah, udah pergi ke luar negeri, nggak ketemu, nggak pernah tinggal bareng, nggak pernah menghadapi usia yang kenakalan bersama tuh nggak pernah dilakukan. Nah, itu yang biasanya menjadi sebab ada drama. Nggak semuanya ya, tapi ada juga kakak yang baik banget. Yang kita sering banget, kita punya klien yang dia adik saya, ya saya harus urusin gimana pun juga, dan vice versa. Jadi itu sangat sulit dipetakan, tapi kebanyakan kita lihat di beberapa keluarga yang jeda umurnya jauh, itu yang berdrama. Karena tadi grow up-nya nggak bersama, jadi lingkungannya juga berbeda. Gitu. Oke, tapi persentase atau pareto dari gap umur yang berbeda itu dari seorang pemilik bisnis itu sama nggak dengan keadaan penyebab drama lainnya? Hampir menjadi salah satu titik awal, karena dia alasannya kenapa? Saya nggak kenal adik saya dengan dekat. Oh iya. Ya gimana mau kenal mas? Masih betul ya kan? Begitu juga begitu dia kuliah, adiknya udah kuliah, udah gede, udah bisa berdiskusi yang lebih in depth tentang bisnis. Kakaknya udah di bisnis 10 tahun, udah levelnya udah beda, udah levelnya udah beda. Nah, kakaknya sudah punya lingkungan dan profesional yang bersama dia 10 tahun, ya mungkin dia akan lebih percaya daripada dengan adiknya, gitu kan? Secara logikanya dan secara matematikanya aja ya, kalau kita lihat dari timeline-nya itu udah nggak matching, dan itu normal. Jadi kita juga melihat beberapa hal ya skemanya harus dirubah, gitu. Skema bisnisnya yang harus dirubah mengikuti keadaan keluarga. Baik. Ini kan disampaikan di podcast kali ini bersama Bu Patricia ya. Adakah sebuah langkah mitigasi, misalnya nih, kalau dari hemat saya butuh satu pemikiran kedewasaan dari kakaknya. Ya udahlah, biar gimana pun juga adik gue. Bahasanya kan gitu ya. Ayo deh sama-sama, yuk kita belajar lagi sama-sama untuk membangun. Pernah nggak musyawarah mufakat dalam sebuah keluarga itu sebagai bagian bentuk mitigasi untuk meminimalkan drama? Selalu ada, tapi musyawarah mufakat itu lebih susah daripada kita voting. Ya kan? Musyawarah mufakat kan kita kan semua harus sepakat, harus mau menerima pilihan tersebut. Yes. Betul. Tadi itu family dynamics seperti apa, yang diajarkan oleh orang tua tuh bagaimana, itu menjadi trigger semuanya. Ada keluarga yang itu gampang, nggak masalah. Ada keluarga yang nggak bisa, saya mau seperti ini. Ada akunya besar. Orang yang akunya besar itu akan sulit mengatakan, ya udahlah ya, itu bawaan dari orang masing-masing. Salah nggak? Enggak. Tapi kita melihat tadi family dynamics-nya seperti apa. Kalau ada yang akunya besar, terus banyak yang mengatakan ya udahlah ya, biarin aja, ya nggak ada clash. Tapi dalam keluarga yang akunya besar ada 2 atau 3 anak-anaknya seperti itu, ya akan clash, gitu. Kan beda ya petanya ya, dinamikanya beda-beda di masing keluarga. Nah, itu yang menjadi penyebab banyak drama lah. Itu di dalam family business. Berarti seorang posisi konsultan ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan yang penuh drama itu lebih berperan sebagai apa? Mediator kah atau hanya sebatas konsultan saja? Kita mediator, kita fasilitasi. Kita memfasilitasi kondisi ini, mencarikan solusi. Mungkin kalau masih mau bersama, kita ngebuat skema bisnis yang berbeda. Kalau yang akunya besar tadi ya, ya mungkin dipisah-pisah bisnisnya. Kalau yang masih ya udahlah nggak apa-apa, kita masih bisa skemanya berbeda lagi tergantung dengan apa yang ada pada saat itu. Kita melihat dari dinamikanya, kita melihat dari pola komunikasi mereka, kita melihat dari keinginan mereka masing-masing. Nah, itu semua kita petakan. Baik Bu, ini 2 pertanyaan terakhir. Dengan keadaan yang Bu Patricia sampaikan tadi, apakah mungkin kan akan menjadi sebuah bentuk kehancuran dari sebuah bisnis keluarga? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang masih bisa diselamatkan, bagaimana cara yang biasanya Ibu Patricia suka lakukan untuk lebih melebarkan sayap dari usaha dengan status perusahaan itu penuh drama atau pernah berdrama? Banyak sekali perusahaan yang pernah berdrama kemudian kembali baik gitu kan. Nah, tadi itu strateginya yang kita set. Strategi keluarga sama strategi bisnis harus nyambung. Keluarga strateginya apa? Apakah semua anggota keluarga boleh masuk karena perusahaan ini untuk menghidupi keluarga? Atau ada yang mengatakan, enggak dong, business first, bukan family first, beda. Nah, kalau strateginya sudah business first, strategi kedepannya kita business first.
Kalau family first beda lagi strateginya. Nah, ini yang kita buat levelingnya, kemudian kita buat strateginya sehingga tidak terlalu banyak drama. Itu yang kita sebut, kita membuat family charter, family governance, itu diramu dari kesepakatan keluarga semuanya. Sehingga dramanya sudah dimitigasi di awal, waktu eksekusinya nggak terlalu banyak isu-isu. Oke. Berarti sebetulnya ada kapabilitas dari pemilik perusahaan, mungkin kalau dikombin dengan konsultan itu akan bisa meminimalkan drama dalam sebuah perusahaan. Betul, yes. Oke. Tips terakhir, Bu Patris, agar bisa dilakukan sebagai cara untuk memitigasi drama seperti apa dan solusi baiknya itu seperti apa? Kalau mitigasi drama biasanya kita mengatakan komunikasi yang terbuka. Bagaimana komunikasi bisa lebih terbuka? Biasanya dengan memanggil konsultan seperti kami atau pihak ketiga, siapapun pihak ketiga yang mau didengar oleh keluarga. Keluarga harus mendengar ya, mereka harus mau mendengar, mau mengapresiasi masukannya, dan juga orangnya yang dipilih ini pihak ketiga harus independen. Nah, itu yang sulit tuh biasanya. Nah, ini baru kita bisa mendapatkan fasilitator atau mediator. Kenapa kita bilang pihak ketiga? Karena kadang-kadang yang di dalam itu bukannya pihak ketiga lebih pintar ya. Klien kita semua jauh lebih pintar daripada kita. Tapi pihak ketiga fokusnya bukan kepada bisnisnya. Fokusnya bukan kepada nitty-gritty atau hal yang kecil-kecil yang membuatkan gesekan. Kita fokusnya adalah mencarikan solusi sehingga keluarga lebih damai, lebih nyaman. Karena kalau yang di dalam mau mitigasi sendiri, mau mencarikan mediasi sendiri dari keluarga lainnya, nggak bisa. Kenapa? Karena ada historicalnya. Iya, betul. Dulu kakek kamu belalala, dulu papa kamu bagaimana. Nah, itu tidak independen. Nah, dan kita juga nggak bisa mencari sahabat salah satu orang ini yang memediasi. Karena pasti dia akan condong ke satu orang. Nah, kita mencari yang lebih netral. Nah, kenapa itu membangun komunikasi? Karena juga menjaga sopan santun. Etika ya? Ya, lebih ke attitude ya. Kalau sama orang lain kan agak sungkan ya. Harus dijaga ya, nggak bisa kelihatan kita emosi banget. Nah, itu salah satu tugas dari pihak ketiga. Itu akan lebih cepat mendapatkan kesepakatan dibandingkan kalau dilakukan sendiri. Gitu. Oke, baik. Sebenarnya inti dari meminimalkan drama atau no drama adalah komunikasi. Seperti yang disampaikan Ibu Patris tadi, penting untuk terus mempertahankan attitude, kemudian juga etika berkomunikasi dan penghormatan kita terhadap orang yang lebih tua, aka mungkin pemilik usaha tersebut. Drama tidak bisa dihindari, tapi drama bisa dimitigasi. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.